Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Kania, Fitri, Marcella, Syifa, dan Adelia akan memaparkan materi mengenai Albert Bandura. Disimak ya. Gambaran umum teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial atau sosial kognitif teori dari Albert Bandura menekankan kejadian-kejadian yang tidak disengaja walaupun juga menyadari bahwa pertemuan dan kejadian ini tidak selalu mengubah jalan hidup seseorang. Bagaimana kita bereaksi terhadap kejadian dan pertemuan yang diharapkan lebih berpengaruh daripada peristiwa itu sendiri. Teori kognitif sosial memiliki beberapa asumsi dasar, yaitu yang pertama, karakteristik yang paling menonjol dari manusia adalah plastisitas, yaitu bahwa manusia mempunyai fleksibilitas untuk belajar berbagai jenis perilaku dalam situasi yang berbeda-beda. Bandura juga setuju dengan Skinner bahwa manusia mampu dan betul-betul belajar melalui pengalaman langsung, tetapi Bandura lebih menekankan terhadap proses belajar dengan cara diwakilkan atau various learning, yaitu belajar dengan mengobservasi orang lain. Bandura juga menekankan gagasan bahwa penguatan dapat bersifat tidak langsung. Manusia dapat memperoleh penguatan dengan mengobservasi orang lain menerima suatu hadiah. Penguatan secara tidak langsung ini menjelaskan sedikit banyak bagian dari proses belajar manusia. Yang kedua yaitu melalui trading professional causation model yang meliputi perilaku, lingkungan, dan faktor pribadi. Dapat terlihat bahwa manusia mempunyai kapasitas untuk mengontrol kehidupannya. Manusia dapat mengubah kejadian yang tidak menetap menjadi suatu metode yang cukup konsisten dalam mengevaluasi serta mengontrol lingkungan sosial dan budaya mereka. Lalu yang ketiga ada teori kognitif sosial menggunakan perspektif agen, yaitu manusia menggunakan kapasitas untuk mengontrol sifat dan kualitas hidup mereka. Manusia adalah produsen sekaligus produk dari sistem sosial. Selanjutnya yang keempat yaitu manusia mengontrol tingkah lakunya berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal ini meliputi lingkungan fisik dan sosial dari seseorang, sementara faktor internal meliputi observasi diri, proses menilai, dan mereaksi diri. Dan selanjutnya yang terakhir, yang kelima, saat seseorang menemukan dirinya dalam situasi yang ambigu secara moral, mereka biasanya berusaha untuk mengontrol perilaku mereka melalui agensi moral, yang meliputi mendefinisikan ulang suatu perilaku, merendahkan atau mendistorsi konsekuensi dari perilaku mereka melalui dehumanisasi atau menyalahkan korban dari perilaku mereka dan mengalihkan atau mengaburkan kewajiban atas tindakan mereka. Biografi Albert Bandura. Albert Bandura dilahirkan pada 4 Desember 1925 di Munster, di salah satu kota kecil di daratan utara Alberta. Ia tumbuh sebagai seorang anak laki-laki, satu-satunya dari keluarga dengan 5 saudara kakak perempuannya. Bandura didukung oleh kakak-kakak perempuannya untuk menjadi mandiri dan dapat bergantung pada dirinya sendiri. Ia juga belajar untuk mengarahkan dirinya sendiri di sekolah kecil yang ada di kota tersebut yang hanya memiliki sedikit guru dan sumber daya. Ia menjadi siswa di sekolah menengah atas yang hanya memiliki 2 pengajar untuk mengajarkan seluruh kurikulum. Dalam lingkungan tersebut, proses belajar bergantung pada inisiatif dari para pelajar, sebuah situasi yang sangat sesuai untuk seorang pelajar yang brilian seperti Bandura. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, Bandura kemudian melewati musim panas di Yukon, bekerja di daerah Alaska. Pengalaman ini membawanya berkenalan dengan sesama pekerja yang bervariasi. Kebanyakan dari mereka melarikan diri dari kreditor, kewajiban tunjangan anak, dan utang-utang mereka yang lain. Selain itu, beberapa rekan kerjanya menunjukkan berbagai bentuk psikopatologi dengan kadar yang berbeda-beda. Walaupun observasinya terhadap sesama pekerja ini mulai menumbuhkan minatnya dalam psikologi klinis, ia tidak memutuskan untuk menjadi psikolog sampai memasuki University of British Columbia di Vancouver.
Di Universitas, Bandura berpergian ke kampus dengan mahasiswa kedokteran dan teknik yang merupakan orang-orang yang selalu mulai bekerja sejak pagi hari. Daripada ia tidak melakukan apa-apa di pagi hari, Bandura memutuskan untuk mengikuti suatu kelas psikologi yang kebetulan diadakan pada periode waktu tersebut. Ia merasa kelas tersebut menarik dan kemudian memutuskan untuk mengambil jurusan psikologi. Bandura kemudian menyadari bahwa kejadian yang tidak sengaja, seperti berangkat ke kampus dengan mahasiswa lain yang sejak pagi sudah melakukan kegiatan, mempunyai pengaruh yang penting dalam kehidupan manusia. Pada tahun 1953, ia bergabung dengan Fakultas Psikologi Stanford University, kecuali selama 1 tahun sebagai akademisi di The Center of Advanced Study in Behavioral Sciences, tepatnya bertahan sepanjang karirnya. Kebanyakan dari publikasi Bandura adalah dalam ranah psikologi klinis, terutama berkutat dengan psikoterapi dan tes research. Kemudian pada tahun 1958 ia berkolaborasi dengan almarhum Richard H. Walter, mahasiswa pasca sarjana pertamanya, untuk menerbitkan suatu makalah mengenai perilaku kriminal agresif. Bandura telah mengetuai lebih dari selusin posisi dalam pengumpulan ilmiah yang bergengsi, termasuk menjadi ketua American Psychological Association atau APA pada tahun 1974, ketua Western Psychology Association pada tahun 1980 dan ketua kehormatan di Canadian Psychology Association pada tahun 1999. Selanjutnya kita akan membahas belajar sesuai dengan teori kognitif Bandura. Salah satu asumsi awal dari dasar teori kognitif sosial Bandura adalah bahwa manusia cukup fleksibel dan mampu mempelajari berbagai sikap, kemampuan, dan perilaku, serta cukup banyak dari pembelajaran tersebut, yang merupakan hasil dari pengalaman tidak langsung. Walaupun manusia tidak dapat memegang belajar dari pengalaman langsung, banyak dari apa yang mereka pelajari didapatkan dari observasi orang lain. Bandura pada tahun 1986 menyatakan bahwa apabila pengetahuan dapat diperoleh hanya melalui akibat dari tindakan seseorang, proses kognitif dan perkembangan sosial akan sangat terbelakang dan juga akan menjadi sangat melelahkan. Pembelajaran observasional. Bandura yakin bahwa observasi memberikan jalan pada manusia untuk belajar tanpa harus melakukan perilaku apapun. Manusia mengobservasi fenomena alami, tumbuhan, hewan, air terjun, pergerakan bulan dan bintang-bintang, dan lainnya. Tetapi yang paling terpenting bagi teori kognitif sosial adalah asumsi bahwa mereka belajar melalui observasi perilaku orang lain. Dalam hal ini, Bandura berbeda dengan Skinner yang berpendapat bahwa perilaku aktif adalah dasar dari ilmu psikologi. Ia juga berbeda dengan Skinner dalam keyakinannya bahwa penguatan tidak terlalu penting dari proses belajar. Walaupun pengetahuan dapat memfasilitasi pembelajaran, Bandura menyatakan bahwa penguatan bukanlah kondisi yang penting untuk hal tersebut. Sebagai contoh, manusia dapat belajar dengan mengobservasi seorang model yang diberikan penguatan. Bandura yakin bahwa pembelajaran observasi lebih efisien daripada belajar melalui pengalaman langsung. Dengan mengobservasi orang lain, manusia tidak perlu mengalami berbagai respon yang dapat berakibat pada hukuman atau tanpa menghasilkan penguatan sama sekali. Proses yang mengatur pembelajaran observasional. Bandura menemukan 4 proses yang mengatur pembelajaran melalui observasi. Yang pertama yaitu ada perhatian. Sebelum kita dapat melakukan modeling terhadap orang lain, kita harus memperhatikan orang tersebut. Adanya faktor-faktor yang mengontrol perhatian dapat membuat seseorang memiliki kecenderungan untuk mengobservasi seseorang yang seringkali diasosiasikan dengan dirinya. Selain itu, model yang atraktif dan lebih menarik mungkin untuk diobservasi daripada model yang tidak menarik. Sifat dasar dari perilaku yang ditiru memengaruhi perhatian seseorang dalam mengobservasi perilaku yang kita rasa penting atau bernilai. Selanjutnya yaitu ada representasi. Agar sebuah observasi dapat mengarah pada pola respon yang baru, pola tersebut harus dapat direpresentasikan secara simbolis dalam ingatan. Representasi simbolik tidak
perlu dalam bentuk verbal karena beberapa observasi dipertahankan dalam bentuk gambaran yang dapat dimunculkan tanpa adanya model secara fisik. Proses ini penting terutama dalam tahap bayi saat kemampuan verbal belum berkembang. Selanjutnya yang ketiga ada produksi perilaku. Setelah memperhatikan seorang model dan mempertahankan apa yang telah diobservasi, kemudian kita memproduksi perilaku tersebut. Dalam proses mengubah interpretasi kognitif dalam tindakan yang tepat, kita harus bertanya pada diri kita beberapa pertanyaan mengenai perilaku yang akan ditiru. Dan selanjutnya yang terakhir ada motivasi. Pembelajaran melalui observasi paling efektif terjadi apabila pihak yang belajar termotivasi untuk melakukan perilaku yang ditiru. Perhatian dalam representasi dapat berakibat pada pengumpulan informasi untuk belajar, namun performa difasilitasi oleh motivasi yang melakukan perilaku tertentu. Walaupun observasi dari orang lain mengajari kita bagaimana melakukan sesuatu, kita dapat saja tidak mempunyai hasrat untuk melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya yaitu ada pembelajaran aktif. Setiap respon yang dibuat oleh seseorang akan diikuti oleh suatu konsekuensi. Beberapa dari konsekuensi ini dapat memuaskan, beberapa tidak dapat memuaskan, dan yang lainnya bahkan tidak mendapat perhatian secara kognitif, sehingga hanya mempunyai efek yang kecil. Bandura meyakinkan bahwa perilaku manusia yang kompleks dapat dipelajari saat seseorang memikirkan dan mengevaluasi konsekuensi perilaku mereka. Bandura yakin bahwa perilaku baru diperoleh melalui dua bentuk pelajaran, yaitu pembelajaran melalui observasi. Dalam pembelajaran aktif, elemen inti dari pembelajaran melalui observasi adalah pemodelan yang difasilitasi dengan mengobservasi aktivitas yang tepat, melakukan pengkodean dengan benar dari peristiwa tersebut sebagai representasi dalam ingatan, melakukan perilaku tersebut secara aktual dan termotivasi dengan cukup. Pembelajaran aktif memberikan jalan bagi manusia mendapatkan pola baru dari perilaku kompleks melalui pengalaman langsung, dengan menitikan dan mengevaluasi konsekuensi dari tingkah laku mereka. Proses belajar memberikan manusia suatu kemampuan untuk melakukan kontrol dari kejadian-kejadian yang membentuk jalan hidup mereka. Akan tetapi, kontrol berada dalam interaksi timbal balik tiga arah antara variabel manusia, perilaku, dan lingkungan. Selanjutnya ada pembelajaran aktif. Bandura yakin bahwa perilaku manusia yang kompleks dapat dipelajari saat seseorang memikirkan dan mengevaluasi konsekuensi perilaku mereka, karena setiap respon yang dibuat oleh seseorang akan diikuti oleh suatu konsekuensi. Konsekuensi dari respon ini memiliki setidaknya 3 fungsi. Yang pertama, konsekuensi dari respon yang memberikan kita informasi mengenai dampak perilaku, yang mana informasi ini tuh akan kita pertahankan dan kita gunakan sebagai panduan untuk tindakan di masa depan. Yang kedua, ada konsekuensi dari respon yang memotivasi perilaku yang bersifat antisipasi, yang mana kita ini akan mampu secara simbolik mempresentasikan pencapaian di masa depan dan bertindak sesuai dengan hal tersebut. Yang ketiga, ada konsekuensi dari respon yang berfungsi untuk menguatkan perilaku. Penguatan perilaku ini bersifat tidak disadari dan otomatis. Pola perilaku kompleks ini sangat difasilitasi oleh interferensi kognitif, di mana pembelajaran akan lebih efisien saat pihak yang belajar terlibat secara kognitif dalam situasi belajar. Selanjutnya ada bentuk pembelajaran. Bandura yakin bahwa perilaku baru itu diperoleh melalui 2 bentuk pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran melalui observasi atau pemodelan dan pembelajaran aktif, di mana observasi dengan elemen intinya itu dari pemodelan yang dipresentasikan dalam ingatan, sedangkan pembelajaran aktif itu diperoleh perilaku itu melalui pengalaman langsung dengan memikirkan dan mengevaluasi konsekuensi dari tingkah laku individu. Di mana proses belajar ini tuh memberikan manusia suatu kemampuan untuk melakukan kontrol dari kejadian yang membentuk jalan hidup mereka, akan tetapi kontrol berada dalam interaksi timbal balik 3 arah antara variabel manusia, perilaku, dan lingkungan. Yang selanjutnya ada triadic reciprocal causation. Albert Bandura dalam teori kognisi menjelaskan fungsi psikologis dalam kondisi ini.
yang mengasumsi bahwa tindakan manusia adalah hasil dari interaksi antara 3 variabel yaitu manusia, perilaku, dan lingkungan. Manusia diaplikasikan dari faktor kognitif, di mana yang berisikan memori, pikiran, antisipasi, perencanaan, wawasan, dan penilaian. Maka manusia memiliki dan menggunakan kapasitas kognitif ini tuh untuk memilih atau melakukan reintrukrisasi pada lingkungan, di mana kognisi yang menentukan kejadian, apa yang diperhatikan, nilai-nilai dari kejadian, dan bagaimana mengorganisasikan kejadian untuk digunakan di masa depan. Namun, kognisi bukan sesuatu entitas yang otonom, teman-teman, atau bersifat independen. Kognisi itu sendiri ditentukan dan dibentuk oleh perilaku dan lingkungan. Selanjutnya ada paradigma dari triadic reciprocal causation. Jadi Bandura ini tuh menggunakan istilah timbal balik untuk mengindikasikan adanya interaksi dari dorongan-dorongan. Ketiga faktor yang timbal balik ini tuh tidak perlu mempunyai kekuatan yang sama atau setara. Dilihat dari gambar gitu ya teman-teman, ada gambar segitiga yang ada tulisannya B yaitu perilaku, E itu lingkungan, dan P itu person atau manusianya sendiri. Dari sini tuh manusia atau personnya itu merupakan faktor kognitifnya teman-teman. Contoh dari triadic reciprocal causation ini tuh adanya ketika suatu situasi gitu ya antara ayah dan anaknya, dimana ayah ini tuh termasuk person gitu ya dalam paradignya sendiri, dan anak itu tuh suatu lingkungan dari ayah, dan perilaku itu tuh merupakan behavior. Jadi ketika anak tuh dalam situasinya tuh ketika anak memohon kepada ayahnya untuk diberikan potongan kue yang kedua, adanya lingkungan gitu ya, dari lingkungan yang mempengaruhi perilaku ayahnya gitu ya. Jadi adanya environment yang menjadikan timbal balik kepada behavior gitu ya. Terus menentukan sebagian kognisi ayah, di mana environment itu tuh mempengaruhi person gitu ya. Perilaku ayah juga membantu untuk membentuk perilaku anaknya, di mana behavior dari ayah juga mempengaruhi environment-nya gitu, anaknya sendiri. Lalu mempengaruhi pikirannya juga gitu ya, behaviornya juga mempengaruhi personnya, kembali lagi gitu ya, timbal baliknya gitu kan ya. Serta kognisi juga menentukan sebagian dari perilakunya gitu ya teman-teman. Person juga mempengaruhi behavior, dan ayah juga memiliki peran dan status memberikan dampak kognitif pada anak yang berkaitan dengan ukuran dan kekuatannya, di mana person juga mempengaruhi environment. Adanya timbal balik gitu ya dari segitiga ini tuh, yang mana kembali lagi gitu ya, dari environment ke behavior, terus environment ke person, terus dari behavior ke person, dari behavior ke environment, terus dari person ke behavior, terus person dari environment gitu ya, terus aja bertimbal balik gitu ya. Dalam teori Bandura ini tuh ayah mampu berpikir mengenai konsekuensi dari memberi atau menghiraukan perilaku anak, yaitu lingkungannya sendiri. Menurut Bandura juga, manusia memunculkan reaksi yang berbeda dari lingkungan sosial melalui karakteristik fisik seperti usia, ukuran, ras, jenis kelamin, dan penampilan fisik dalam melakukan atau mengatakan sesuatu. Seperti yang contoh yang aku sebutkan tadi, itu kan antara ayah dan anak ya. Jadi adanya keterkaitan dengan ukuran dan kekuatannya. Jadi hal itu juga mempengaruhi triadic reciprocal causation teman-teman. Selanjutnya ada pertemuan dan peristiwa kebetulan atau tidak disengaja. Jadi, manusia ini tuh dapat mengontrol hidupnya, tapi tidak dapat memprediksi atau mengantisipasi kemungkinan atas perubahan dari lingkungan. Pertemuan yang kebetulan itu sebagai pertemuan yang tidak disengaja dari orang-orang yang tidak saling mengenal. Dan kejadian yang tidak disengaja ini tuh pengalaman dari lingkungan yang tidak terduga dan tidak disengaja. Contohnya seperti pasangan hidup, pekerjaan, masa depan, dan tempat tinggal yang kemungkinan besar merupakan hasil dari pertemuan yang tidak disengaja, tidak direncanakan, dan tidak terduga. Keduanya ini akan mempengaruhi manusia apabila memasuki triadic reciprocal causation pada titik environment atau lingkungan, dan menambahkan interaksi mutual dari manusia, perilaku, dan lingkungan. Keduanya juga kemungkinan mempunyai dampak yang sedikit atau tidak sama sekali. Ada juga yang mempunyai dampak yang bertahan lama dan mendorong manusia kepada jalan hidup yang baru. Pertemuan dan peristiwa yang kebetulan ini tuh memiliki beberapa kemungkinan untuk dikontrol, dan manusia dapat membuat sesuatu terjadi.
seperti ketika individu mencari banyak peluang untuk meningkatkan kemungkinan untuk mencapai sesuatu gitu ya, dengan melakukan tindakan yang bersifat proaktif. Selanjutnya ada agen manusia. Teori kognisi sosial bersifat agensi terhadap kepribadian, yaitu manusia mempunyai kapasitas untuk melakukan kontrol hidup mereka. Agen manusia atau human agency adalah esensi dari kemanusiaan yang bersifat meregulasi diri, proaktif, merefleksikan diri, dan dapat mengatur diri sendiri serta memiliki kekuatan untuk mempengaruhi tindakan untuk menghasilkan konsekuensi yang diinginkan. Agen manusia bukanlah suatu benda, tetapi suatu proses aktif untuk mengeksplorasi, memanipulasi, dan mempengaruhi lingkungan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Aspek inti dari agen manusia. Menurut Bandura, ada 4 aspek inti dari agensi manusia. Yang pertama adalah intensionalitas, di mana tindakan yang dilakukan individu secara bertujuan meliputi perencanaan dan tindakan. Tidak hanya ekspektasi atau prediksi, namun juga komitmen yang proaktif untuk mewujudkannya. Yang kedua adalah visi, di mana individu juga mempunyai visi untuk menentukan tujuan, mengantisipasi kemungkinan hasil dari tindakan mereka, dan memilih perilaku yang akan menghasilkan pencapaian yang diinginkan dan menghindari yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah reaktivitas diri, di mana kapasitas reaktivitas ini tuh proses memotivasi dan meregulasi tindakan mereka sendiri. Manusia juga memonitor kemajuan untuk memenuhi pilihan. Menurut Bandura, tujuan haruslah spesifik, sesuai dengan kemampuan individu untuk didapatkan dan merefleksikan pencapaian potensial yang tidak terlalu jauh. Yang keempat ada refleksi diri, kapasitas untuk refleksi diri di mana manusia mempunyai penilaian dari fungsinya sendiri. Manusia dapat memikirkan serta mengevaluasi motivasi, nilai, dan arti tujuan hidup mereka sendiri. Mekanisme refleksi diri ini tuh yang paling penting adalah efikasi diri, yaitu keyakinan diri bahwa diri ini tuh mampu untuk melakukan suatu tindakan yang akan menghasilkan dampak yang diharapkan. Selanjutnya ada efikasi diri. Bandura menyebutkan ekspektasi ini sebagai efikasi diri atau self-efficacy, di mana keyakinan manusia mengenai efikasi diri mempengaruhi tindakan yang dilakukan, usaha yang diberikan, waktu untuk bertahan dalam menghadapi rintangan dan kegagalan, serta ketangguhan saat adanya kemunduran. Efikasi ini tuh mempunyai pengaruh kausalitas yang sangat kuat dan berpadu dengan lingkungan, perilaku sebelumnya, dan variabel pribadi, terutama ekspektasi akan hasil untuk menghasilkan perilaku. Dalam triadik reciprocal causal model menyebutkan bahwa lingkungan dan manusia memiliki pengaruh yang interaktif terhadap satu sama lain. Efikasi diri ini merujuk pada faktor P, yaitu manusia atau person. Jadi, apa itu self-efficacy? Efikasi diri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan suatu bentuk kontrol terhadap keberfungsian orang itu sendiri dan kejadian dalam lingkungan. Manusia dapat melakukan sesuatu yang mempunyai potensi mengubah kejadian di lingkungannya, akan lebih mungkin untuk bertindak dan menjadi lebih sukses daripada manusia yang mempunyai efikasi diri yang rendah. Bandura membedakan antara ekspektasi mengenai efikasi dan ekspektasi mengenai hasil. Efikasi merujuk pada keyakinan diri bahwa memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perilaku, sementara ekspektasi atas hasil merujuk pada prediksi dari kemungkinan mengenai konsekuensi perilaku. Hasil tidak boleh digabungkan dengan keberhasilan dalam melakukan perilaku. Hasil merujuk pada konsekuensi dari perilaku, bukan juga penyelesaian melakukan tindakan. Selain itu, efikasi juga dibedakan dari beberapa konsep lain. Yang pertama, efikasi tidak merujuk pada kemampuan untuk melakukan aktivitas motorik dasar, seperti berjalan, meraih, menggenggam. Yang kedua, efikasi tidak mengimplikasikan bahwa kita dapat melakukan perilaku tanpa adanya rasa kecemasan, stres, atau rasa takut. Hal tersebut hanya merupakan penilaian diri kita sendiri. Yang ketiga, penilaian efikasi tidak sama dengan level ambisi. Efikasi bukan hanya sebuah konsep generalisasi seperti penghargaan diri atau kepercayaan diri. Efikasi diri ini tuh bervariasi dari satu situasi ke situasi lain, bergantung pada kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetitor dan kondisi psikologis yang dirasakan. Efikasi diri yang tinggi dan rendah berkombinasi dengan lingkungan yang responsif dan tidak responsif
untuk menghasilkan 4 variabel prediktif menurut Bandura tahun 1997. 4 variabel prediktif ini yaitu ada yang pertama, individu dengan efikasi yang tinggi berkombinasi dengan lingkungan yang responsif akan kemungkinan menghasilkan pencapaian yang baik. Yang kedua, ada individu dengan efikasi yang rendah berkombinasi dengan lingkungan responsif, kemungkinan juga akan menghasilkan pencapaian yang baik. Namun, individu dengan efikasi rendah ini kemungkinan akan merasa depresi karena melihat orang lain dapat melakukannya dengan cara yang baik. Yang ketiga, ada individu dengan efikasi yang tinggi berkombinasi dengan lingkungan yang tidak responsif. Kemungkinan hasilnya akan membuat individu dengan efikasi tinggi itu meningkatkan usahanya untuk mengubah lingkungan, di mana individu ini akan melakukan protes atau melakukan kegiatan aktivitas sosial atau juga mencari lingkungan baru yang lebih responsif. Yang keempat yaitu individu dengan efikasi yang rendah berkombinasi dengan lingkungan yang tidak responsif. Maka individu dengan efikasi rendah ini akan menciptakan hasil perasaan yang apatis, segan, dan tidak berdaya untuk individunya sendiri. Selanjutnya, terdapat hal-hal yang mempengaruhi efikasi diri. Efikasi pribadi diperoleh, ditingkatkan, atau dikurangi melalui salah satu atau kombinasi dari 4 sumber. Di antaranya yaitu yang pertama, pengalaman menguasai sesuatu merupakan sumber efikasi yang sangat berpengaruh, karena pengalaman penguasaan yaitu bentuk dari pertunjukan dari masa lalu. Artinya, kinerja yang sukses dapat meningkatkan harapan, sedangkan kegagalan cenderung menurunkan harapan. Maka dapat dikatakan jika kita berhasil dalam menguasai sesuatu di masa lalu, maka akan meningkatkan ekspektasi mengenai kemampuan kita. Sedangkan jika pada pengalaman sebelumnya kita gagal, maka hal tersebut akan menurunkan suatu harapan terhadap kompetensi yang kita punya. Lalu yang kedua terdapat pemodelan sosial, yang merupakan pengalaman yang tidak terduga, yaitu pengalaman perwakilan yang disediakan oleh orang lain. Artinya, self-efficacy kita meningkat ketika mengamati pencapaian atau keberhasilan orang lain dengan kompetensi yang sama. Namun, akan berkurang ketika melihat rekan kita yang gagal. Selanjutnya, ada persuasi sosial, merupakan hal yang berpengaruh pada self-efficacy dan memberikan dampak yang terbatas. Namun, jika dalam kondisi yang tepat, persuasi diri dari orang lain dapat meningkatkan atau menurunkan efikasi diri, yaitu keyakinan terhadap kemampuan untuk menggunakan kontrol terhadap diri. Lalu selanjutnya ada keadaan fisik dan emosional. Emosi yang kuat biasanya dapat menurunkan kinerja. Ketika orang mengalami ketakutan yang intens, kecemasan akut, atau tingkat stres yang tinggi, mereka cenderung memiliki harapan keberhasilan yang lebih rendah. Dengan setiap metode, informasi tentang diri sendiri dan lingkungan diproses secara kognitif bersama dengan ingatan akan pengalaman sebelumnya serta dapat mengubah efikasi diri yang dirasakan. Meskipun self-efficacy adalah dasar dari agensi manusia, menurut Bandura, hal ini bukan satu-satunya cara hak pilihan manusia. Orang juga dapat menjalankan kontrol atas hidup mereka melalui proksi dan melalui efikasi kolektif. Lalu selanjutnya terdapat agen proksi. Agen proksi terjadi ketika manusia mempunyai kapasitas untuk bergantung pada orang lain untuk suatu barang dan suatu layanan. Proksi meliputi kontrol yang tidak langsung atas kondisi sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Artinya, manusia tidak bisa bertindak sendiri tanpa bantuan orang lain. Menurut Bandura mengatakan bahwa tidak seorang pun memiliki waktu, tenaga, dan sumber daya untuk menguasai setiap bidang kehidupan sehari-harinya. Namun, di balik itu semua, proksi tentu saja memiliki kelemahan karena dengan terlalu mengandalkan kekuatan atau kompetensi orang lain dan menggantungkan terlalu banyak harapan, maka akan muncul sifat tidak mandiri. Hal itu juga dapat menimbulkan rasa kecewa jika seseorang yang diharap-harapkan tidak dapat membantu dan tidak dapat membantu lebih. Lalu ada efikasi kolektif, merupakan keyakinan yang dimiliki orang-orang bahwa usaha secara bersama-sama atau gabungan akan menghasilkan pencapaian kelompok dan menghasilkan perubahan sosial tertentu. Menurut Bandura menyarankan terdapat 2 teknik untuk mengukur efikasi kolektif. Yang pertama, untuk menggabungkan evaluasi
anggota individu dari kemampuan pribadi mereka untuk memperlakukan perilaku yang menguntungkan kelompok. Dan pendekatan yang kedua diusulkan oleh Bandura adalah untuk mengukur kepercayaan yang dimiliki setiap orang dalam kemampuan kelompok untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Contoh pertama, para aktor dalam suatu drama akan mempunyai efikasi kolektif yang tinggi apabila mempunyai keyakinan terhadap kemampuan pribadi mereka untuk dapat memainkan peran dengan baik. Lalu yang kedua, para pemain bola mungkin memiliki kepercayaan yang rendah terhadap masing-masing rekan satu timnya, namun memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa tim mereka akan memberikan performa yang baik. Selanjutnya, terdapat regulasi diri. Ketika seseorang mempunyai efikasi diri yang tinggi dan kuat, maka seseorang tersebut akan mempunyai kemampuan yang baik untuk meregulasi diri. Menurut Bandura mengatakan bahwa orang menggunakan strategi reaktif dan proaktif untuk pengaturan diri. Artinya, mereka secara reaktif cenderung berpikir buruk atau negatif, berusaha untuk mengurangi perbedaan antara pencapaian dan tujuan mereka. Contohnya seperti tidak ada yang bisa saya lakukan dan saya tidak bisa melakukan itu. Tetapi secara proaktif selalu berpikir positif, menetapkan tujuan yang lebih baru dan lebih tinggi untuk diri mereka sendiri. Contohnya, saya dapat memberikan presentasi yang lebih efektif dan saya dapat memilih pendekatan yang berbeda. Proses yang berkontribusi pada regulasi diri diantaranya, yang pertama, orang memiliki kemampuan terbatas terhadap faktor-faktor eksternal yang akan berpengaruh ke dalam pola pikir interaktif yang bersifat dua arah atau timbal balik antara person dan faktor eksternal. Lalu yang kedua, orang mampu memantau atau mengukur perilaku mereka sendiri dan mengevaluasinya baik dari segi tujuan yang dekat maupun yang jauh. Perilaku kemudian berasal dari pengaruh timbal balik dari faktor eksternal dan internal. Lalu terdapat faktor-faktor eksternal regulasi diri. Faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dalam dua cara. Yang pertama, mereka memberi kita standar untuk mengevaluasi perilaku kita sendiri. Standar tidak hanya berasal dari kekuatan internal, namun faktor lingkungan juga interaksi dengan pengaruh pribadi yang dapat membentuk standar individu untuk menjadi bahan evaluasi. Contohnya melalui pembelajaran. Kita belajar dari orang tua dan guru terkait nilai dari perilaku yang jujur dan ramah itu seperti apa. Dari contoh tersebut, faktor lingkungan berperan penting dan faktor pribadi seorang pun mempengaruhi terhadap standar mana yang akan dipelajari untuk menjadi sebuah pembelajaran. Lalu yang kedua, faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dengan menyediakan sarana untuk menjadikan sumber penguatan. Contohnya, seorang penulis yang mungkin membutuhkan lebih banyak penguatan daripada kepuasan diri untuk menyelesaikan buku yang ditulis. Penguatan yang dibutuhkan berupa dukungan lingkungan seperti pemberian uang atau pujian dari orang lain, karena penghargaan intrinsik dinilai tidak selalu cukup. Lalu selanjutnya terdapat faktor-faktor internal regulasi diri. Menurut Bandura, terdapat 3 persyaratan internal dalam melakukan regulasi diri yang berkelanjutan. Di antaranya yaitu yang pertama, observasi diri. Dilakukan berdasarkan faktor kualitas penampilan, kuantitas penampilan, dan orisinalitas tingkah laku diri. Observasi diri kinerja artinya kita harus bisa memantau terhadap performa atau kinerja yang sudah kita lakukan. Manusia sanggup memonitor penampilannya meskipun perhatian yang kita berikan belum tentu tuntas ataupun akurat. Kita memilih dengan selektif sejumlah aspek perilaku kita dan mengabaikan orang lain. Hal yang diamati dan dipertahankan biasanya sesuai dengan minat dan konsep diri yang sudah ada sebelumnya. Lalu yang kedua, terdapat proses penilaian. Proses ini membantu kita dalam mengatur perilaku. Melalui proses mediasi kognitif, kita tidak hanya mampu melakukan kesadaran diri yang bermakna, tetapi juga menilai tindakan kita berdasarkan tujuan yang telah kita tetapkan untuk diri kita sendiri. Proses penilaian tergantung pada standar pribadi, kinerja referensial, penilaian aktivitas, dan atribusi kinerja. Standar pribadi adalah proses evaluasi yang terbatas. Sebagian besar aktivitas harus dinilai dengan membandingkan dengan ukuran eksternal. Bisa berupa norma standar perbandingan sosial, perbandingan dengan orang lain, atau perbandingan yang kolektif. Selanjutnya, terdapat regulasi diri. Ketika seseorang mempunyai efikasi diri yang tinggi dan kuat, maka seseorang tersebut akan mempunyai kemampuan yang baik untuk meregulasi diri.
Menurut Bandura mengatakan bahwa orang menggunakan strategi reaktif dan proaktif untuk pengaturan diri. Artinya, mereka secara reaktif cenderung berpikir buruk atau negatif, berusaha untuk mengurangi perbedaan antara pencapaian dan tujuan mereka. Contohnya seperti tidak ada yang bisa saya lakukan dan saya tidak bisa melakukan itu. Tetapi secara proaktif selalu berpikir positif, menetapkan tujuan yang lebih baru dan lebih tinggi untuk diri mereka sendiri. Contohnya, saya dapat memberikan presentasi yang lebih efektif dan saya dapat memilih pendekatan yang berbeda. Proses yang berkontribusi pada regulasi diri diantaranya, yang pertama, orang memiliki kemampuan terbatas terhadap faktor-faktor eksternal yang akan berpengaruh ke dalam pola pikir interaktif yang bersifat dua arah atau timbal balik antara person dan faktor eksternal. Lalu yang kedua, orang mampu memantau atau mengukur perilaku mereka sendiri dan mengevaluasinya baik dari segi tujuan yang dekat maupun yang jauh. Perilaku kemudian berasal dari pengaruh timbal balik dari faktor eksternal dan internal. Regulasi diri melalui agen moral. Manusia juga meregulasi tindakan mereka melalui standar moral dan perilaku. Bandura pada tahun 1999 melihat agen moral mempunyai dua aspek, diantaranya yaitu tidak menyakiti orang lain dan membantu orang lain secara proaktif. Bandura pada tahun 2002 mengatakan bahwa konsep aktivasi selektif, yaitu pengaruh regulasi diri, tidak terjadi secara otomatis namun berfungsi hanya apabila karena diaktifkan. Lalu Bandura juga menyatakan pada tahun 1994 mengenai melepaskan kendali internal atau disengagement of internal control, yaitu dengan membenarkan moralitas dari apa yang mereka lakukan, mereka memisahkan diri mereka dari konsekuensi perilakunya. Berikut merupakan gambaran mekanisme ketika kontrol diri dilepaskan atau hanya dilakukan secara selektif. Pertama, manusia dapat mendefinisikan atau merekonstruksi ulang sifat dasar dari perilaku itu sendiri dengan teknik seperti menjustifikasi hal tersebut secara moral, membuat perbandingan yang berpihak, atau memberi label yang diperluas untuk tindakan mereka. Kedua, mereka dapat meminimalisasi, tidak menghiraukan, atau mendistorsi dampak merusak dari perilaku mereka. Ketiga, mereka dapat menyalahkan atau melakukan dehumanisasi terhadap korban. Keempat, mereka dapat memindahkan atau mengaburkan tanggung jawab dari perilaku mereka dengan mengaburkan hubungan antara tindakan dan dampak dari tindakan tersebut. Terdapat beberapa metode untuk menghindari dan mengaburkan tanggung jawab. Yang pertama, mendefinisikan ulang perilaku. Dengan mendefinisikan ulang perilaku, orang menjustifikasi suatu perilaku yang salah dengan melakukan restrukturisasi kognitif, yang membuat mereka mampu minimalisasi atau lepas dari tanggung jawab tersebut. Terdapat beberapa teknik untuk melepas diri dari tanggung jawab, yaitu teknik pertama yaitu justifikasi moral, yaitu perilaku yang salah dibuat seolah-olah dapat dibela ataupun malah menjadi terlihat benar. Yang kedua yaitu perbandingan yang bersifat menenangkan atau menguntungkan antara perilaku tersebut dengan suatu keburukan yang lebih parah yang dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga yaitu menggunakan label yang bersifat memperhalus. Misalnya, beberapa pemimpin Nazi menyebutkan bahwa mereka membunuh ribuan orang Yahudi sebagai mensucikan Eropa atau solusi terakhir. Metode yang kedua yaitu tidak menghiraukan atau mendistorsi konsekuensi dari perilaku. Bandura pada tahun 1986 dan 1999 menyatakan bahwa setidaknya ada 3 teknik dari melakukan distorsi atau menggambarkan konsekuensi buruk dari tindakan seseorang. Di antaranya yang pertama, manusia dapat meminimalisasi konsekuensi dari perilaku mereka. Yang kedua, manusia dapat mengabaikan atau tidak menghiraukan konsekuensi dari tindakannya saat mereka tidak dapat secara langsung melihat dampak buruk perilaku mereka. Yang ketiga, manusia dapat mendistorsi atau menginterpretasikan dengan salah konsekuensi dari tindakan mereka. Metode ketiga adalah dehumanisasi atau menyalahkan korban. Dehumanisasi adalah proses ketika seseorang memandang orang lain kurang manusiawi dan menganggapnya bukan manusia yang setara. Misalnya, pada masa perang, manusia sering melihat musuh tidak sebagai manusia sepenuhnya, sehingga mereka tidak perlu merasa bersalah untuk membunuh tentara musuh. Sementara, di saat korban tidak mengalami dehumanisasi, mereka seringkali disalahkan untuk perilaku buruk dari pelaku. Misalnya, seorang pemerkosa dapat menyalahkan korbannya untuk kejahatannya dengan mengatakan bahwa korbannya mengenakan pakaian atau melakukan suatu tindakan yang provokatif.
Metode yang terakhir adalah memindahkan atau mengaburkan tanggung jawab. Dengan melakukan pemindahan tanggung jawab, maka seseorang akan dapat meminimalisir konsekuensi dari tindakannya dengan menempatkan tanggung jawab pada sumber eksternal. Selanjutnya, dengan mengaburkan tanggung jawab, yaitu menyebarkannya sehingga tidak ada satupun orang yang bertanggung jawab. Misalnya, seorang pegawai negeri sipil dapat mengaburkan tanggung jawab atas tindakannya kepada keseluruhan birokrasi dengan mengatakan, seperti inilah sistem yang bekerja di sini, atau itu hanyalah suatu kebijakan. Perilaku disfungsi. Konsep Bandura atas perilaku disfungsional lebih banyak membahas mengenai reaksi depresi, fobia, dan perilaku agresif. Yang pertama adalah depresi. Kegagalan seseorang akan sering berakibat terhadap depresi, dan orang-orang depresi sering menurunkan nilai pencapaian mereka sendiri. Hasilnya adalah kesedihan kronis, perasaan tidak berharga, perasaan tidak memiliki tujuan, dan depresi yang bertahan. Bandura pada tahun 1986 dan 1997 mengatakan bahwa ia yakin bahwa depresi disfungsi dapat terjadi dalam salah satu dari 3 fungsi regulasi diri. Yang pertama, pada observasi diri, orang dapat salah dalam menilai performa mereka sendiri atau mendistorsi ingatan mereka mengenai pencapaian di masa lalu. Yang kedua, pada proses penilaian, orang yang terkena depresi lebih mungkin melakukan penilaian yang salah. Mereka menentukan standar yang tidak realistis dan sangat tinggi sehingga pencapaian pribadi apapun akan dinilai sebagai kegagalan. Yang ketiga, pada reaksi diri dari orang-orang depresi, mereka tidak hanya menilai diri mereka dengan keras, mereka juga cenderung memperlakukan diri mereka dengan buruk karena keterbatasan-keterbatasan mereka. Fobia adalah ketakutan yang cukup kuat dan cukup bertahan untuk mempunyai efek yang cukup parah dan melumpuhkan dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Bandura pada tahun 1986 menyatakan bahwa fobia dan ketakutan dipelajari melalui kontak langsung, generalisasi yang tidak tepat, dan terutama melalui pengalaman observasi. Bandura pada tahun 1986 mengasumsikan bahwa televisi dan media informasi lainnya menciptakan banyak ketakutan pada diri kita. Kasus-kasus kriminalitas yang dipublikasi secara luas membuat seseorang yang tidak mempunyai pengalaman maupun keterlibatan sebagai korban dari kriminalitas pun akan merasa ketakutan akan diserang oleh kriminalitas tersebut. Saat hal tersebut dikukuhkan, akan bertahan oleh penyebab berikutnya, yaitu penguatan negatif yang diterima oleh orang fobia dengan menghindari situasi yang menyebabkan ketakutan. Agresi. Perilaku agresif saat terjadi pada titik ekstrim dapat diubah menjadi disfungsi. Bandura pada tahun 1986 menyatakan bahwa perilaku agresif didapatkan melalui observasi dari orang lain, pengalaman langsung dengan penguatan negatif dan positif, latihan atau instruksi, dan keyakinan abstrak. Sesaat hal tersebut dikukuhkan, orang akan terus melakukan agresi untuk setidaknya 5 alasan. Di antaranya yang pertama, mereka menikmati proses menyakiti korban atau penguatan positif. Yang kedua, mereka menghindari atau melawan konsekuensi yang tidak diinginkan dari agresi yang dilakukan orang lain atau penguatan negatif. Yang ketiga, mereka mendapatkan cedera atau disakiti untuk tidak melakukan perilaku agresif atau hukuman. Yang keempat, mereka memenuhi standar personal atas tindakan mereka dengan melakukan perilaku agresif atau penguatan diri. Yang kelima, mereka melihat orang lain menerima penghargaan atas tindakan agresif atau hukuman untuk perilaku non-agresif. Bandura yakin bahwa tindakan agresif dapat berakibat pada agresivitas yang berlanjut. Keyakinan ini didasari oleh suatu kajian klasik dari Bandura, Dory Rose dan Sheila Rose pada tahun 1963 yang menemukan bahwa anak-anak yang mengobservasi perilaku agresif orang lain menunjukkan agresi yang lebih tinggi daripada anak-anak yang berada dalam kelompok kontrol yang tidak melihat tindakan agresif. Pernyataan tersebut merupakan hasil dari observasi yang dilakukan oleh ketiga peneliti tersebut dengan eksperimen yang dinamakan Bobodol eksperimen. Menurut Bandura, perilaku menyimpang muncul atas dasar prinsip pembelajaran kognitif sosial dan bertahan karena sejumlah cara terus memenuhi suatu tujuan. Bandura pada 1986 menyatakan bahwa tujuan utama dari terapi kognitif sosial adalah regulasi diri.
Bandura juga telah mengajukan beberapa pendekatan perawatan dasar, di antaranya yang pertama, pendekatan meliputi pemodelan tidak langsung atau yang bersifat terlihat. Orang yang mengobservasi model secara langsung atau rekaman mengenai melakukan suatu kegiatan yang mengancam, seringkali merasakan ketakutan dan kecemasan yang lebih berkurang dan kemudian mampu untuk melakukan aktivitas yang sama. Yang kedua, pendekatan meliputi pemodelan kognitif atau yang bersifat tidak terlihat. Terapis di sini meminta pasien untuk memvisualisasikan model melakukan perilaku yang ditakuti. Strategi modeling yang bersifat terlihat dan tidak terlihat paling efektif apabila dikombinasikan dengan pendekatan yang berorientasi terhadap performa. Yang terakhir adalah kemahiran yang ditetapkan. Di sini, pasien diminta untuk melakukan perilaku-perilaku yang sebelumnya memberikan rasa takut yang melumpuhkannya. Bandura pada tahun 1989 yakin bahwa alasan efektivitas strategi-strategi tersebut dapat diruntut pada suatu mekanisme yang sama yang ditemukan dalam setiap pendekatan ini, yaitu mediasi kognitif. Saat seseorang menggunakan komunikasi untuk meningkatkan efikasi diri, yaitu saat mereka menjadi yakin bahwa mereka dapat melakukan tugas yang sulit, pada kenyataannya mereka menjadi mampu untuk menghadapi situasi yang sebelumnya terasa mengintimidasi. Lalu selanjutnya ada penelitian terkait di mana poin pertamanya yaitu efikasi diri dan terorisme. Serangan teroris yang muncul begitu saja membuat orang merasa seolah-olah tidak memiliki kendali untuk mencegah atau menghindari serangan tersebut. Keyakinan bahwa kita dapat mengendalikan peristiwa adalah inti dari apa yang dimaksud Bandura dengan efikasi diri. Oleh karena itu, peningkatan rasa efikasi diri dapat membantu meringankan perasaan negatif dan rasa tidak aman yang terkait dengan serangan teroris. Meskipun tampaknya tidak mungkin bahwa seseorang memiliki kekuatan yang besar untuk mencegah serangan besar berikutnya. Namun, perasaan keyakinan bahwa Anda dapat melakukan sesuatu untuk mengurangi kemungkinan serangan dapat membantu. Lalu, Peter Fisher dan rekan meneliti hubungan antara agama, efikasi diri, dan ancaman dari terorisme. Untuk meneliti peranan agama, Peter dan rekannya menggunakan metode Religious Orientation Scale atau ROS yang dikembangkan oleh Gordon Allport yang dapat mengukur kereligiusan seseorang secara intrinsik maupun ekstrinsik. Peter dan rekan memprediksi bahwa orang-orang yang religius secara intrinsik akan mengalami tingkat efikasi diri yang lebih tinggi, sehingga akan membantu mereka untuk menghadapi ancaman dari terorisme dibandingkan dengan orang-orang yang tidak religius. Maka, untuk mengkaji prediksi ini, Fisher dan rekannya mengumpulkan data sampel warga negara Jerman pada bulan November 2003. Selama bulan tersebut, terorisme terasa sangat menonjol di Eropa. Hal itu disebabkan oleh peristiwa bom bunuh diri yang meledakkan dua kanisah atau tempat ibadah orang Yahudi di Istanbul, Turki pada 20 November. Lalu, 5 hari kemudian, bom bunuh diri meledakkan konsulat Inggris di Istanbul dan kantor pusat dari bank di London dan Turki secara bersamaan. Peristiwa tersebut memakan korban dengan 38 orang tewas dan 500 orang terluka. Oleh karena itu, peneliti mengarahkan peserta untuk mengisi ROS yang meliputi poin-poin seperti, karena kemampuan saya untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia, saya tahu bagaimana harus menghadapi situasi yang tidak diprediksikan sebelumnya, dan pengukuran mengenai suasana hati. Lalu, hasil dari penelitian tersebut tentunya mendukung prediksi para peneliti. Saat terorisme menonjol, orang-orang yang religius secara intrinsik berada dalam suasana hati yang lebih baik dan memiliki efikasi diri yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak religius. Oleh karena itu, saat seseorang dihadapkan dengan ancaman, efikasi diri sangatlah penting untuk mengurangi kerusakan dari ancaman tersebut, dan religiusitas merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efikasi diri yang kuat dalam suatu ancaman. Lalu, poin kedua ada efikasi diri dan diabetes. William Sacco dan rekan pada tahun 2007 mempelajari keterkaitan efikasi diri Bandura dengan diabetes tipe 2. Diabetes adalah penyakit kronis yang memerlukan pengelolaan yang sangat hati-hati termasuk pada pola makan yang diatur secara khusus atau diet ketat dan olahraga yang teratur. Diabetes tidak hanya mengakibatkan orang memiliki berbagai keterbatasan fisik namun juga permasalahan dalam kesehatan mental.
Mengingat diet ketat serta pola olahraga yang harus dipatuhi oleh pasien diabetes, tentunya menjadi permasalahan bagi pasien yang mencoba mengelola diabetes. Semakin sedikit pasien mematuhi rencana pengelolaan penyakit mereka, semakin tinggi gejala diabetes mereka. Oleh karena itu, Sako dan rekan mengeksplorasi peran efikasi diri dengan meningkatnya kepatuhan pasien terhadap rencana pengelolaan penyakit dan penurunan gejala kesehatan fisik dan mental. Prediksi mereka adalah bahwa semakin besar tingkat efikasi diri yang dirasakan pasien, maka semakin besar pula kemungkinan pasien akan mematuhi rencana pengelolaan penyakit mereka. Maka, untuk menguji prediksi mereka, Sako dan rekan merekrut sampel orang dewasa yang telah didiagnosis mengidap diabetes tipe 2. Peserta diperintahkan untuk menyelesaikan laporan diri tentang seberapa banyak mereka mematuhi diet, olahraga, tes glukosa, dan rencana pengobatan mereka. Hal ini dilakukan untuk mengukur depresi dan efikasi diri dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efikasi diri yang dirasakan pasien terhadap rencana pengelolaan penyakit diabetes mereka. Selain itu, peserta juga diarahkan untuk mengisi suatu pengukuran dari frekuensi tingkat keparahan gejala diabetes yang mereka alami dan indeks massa tubuh atau BMI mereka. Lalu hasilnya akan dikalkulasikan berdasarkan hasil dari laporan medis mereka. Lalu, hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa secara jelas seberapa penting efikasi diri dalam pengelolaan penyakit kronis. Tingkat efikasi diri yang tinggi akan membuat depresi yang dialami menjadi lebih rendah. Terjadi peningkatan dalam mengikuti instruksi dokter, BMI yang lebih rendah, serta gejala diabetes yang berkurang tingkat keparahannya. Lalu, Sako dan rekan menemukan bahwa depresi berhubungan positif dengan BMI, namun berhubungan negatif dengan mengikuti instruksi dokter. Untuk memastikan bahwa efikasi diri mempunyai peranan dalam hubungan-hubungan tersebut, peneliti melakukan analisis yang lebih kompleks. Namun, hasilnya hanya semakin menekankan pentingnya memiliki keyakinan dan kendali diri atas kesehatannya sendiri dalam mengelola penyakit seperti diabetes. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang memiliki BMI yang tinggi, mereka akan mempunyai efikasi diri yang lebih rendah sehingga akan menyebabkan timbulnya depresi. Namun sebaliknya, seseorang dengan BMI yang rendah akan membantu untuk meningkatkan efikasi diri sehingga rasa depresi akan mengalami penurunan. Lalu selanjutnya ada kritik terhadap Bandura. Teori Bandura menerima nilai tinggi dalam standar pengkajian ulang. Teori efikasi diri mengindikasikan bahwa keyakinan manusia atas efikasi personalnya mempengaruhi apa bentuk dari tindakan yang akan mereka pilih, seberapa banyak usaha yang akan diterapkan dalam aktivitas sehari-hari, seberapa lama mereka akan bertahan menghadapi hambatan dan kegagalan, serta ketangguhan mereka untuk mengikuti suatu kemunduran. Lalu, teori Bandura juga menerima nilai tinggi dalam mengorganisasikan pengetahuan. Banyak temuan dari peneliti psikologi dapat diorganisasikan oleh teori kognisi sosial. Lalu, siapapun yang tertarik dalam membentuk dan mempertahankan perilaku baru, teori efikasi diri memberikan panduan yang berguna dan spesifik. Lalu selanjutnya, teori kognisi sosial Bandura juga mempunyai konsistensi internal yang sangat tinggi. Bandura tidak takut untuk berspekulasi, tetapi ia juga tidak pernah beranjak terlalu jauh dari data empiris yang tersedia. Lalu terakhir, kriteria dari teori yang bermanfaat adalah kesederhanaan. Teori ini sederhana, tidak bertele-tele, dan tidak dibebani oleh penjelasan yang bersifat hipotesis atau terlalu abstrak. Lalu selanjutnya ada konsep kemanusiaan, di mana poin satunya yaitu Bandura melihat manusia memiliki kapasitas untuk menjadi banyak hal. Sebagian besar hal ini dipelajari melalui permodelan. Jika pembelajaran manusia hanya bergantung pada pengalaman langsung trial and error, itu akan menjadi sangat lambat, membosankan, dan berbahaya. Namun untungnya, manusia telah mengembangkan kapasitas kognitif tingkat lanjut untuk pembelajaran observasional yang memungkinkan mereka untuk membentuk dan menyusun kehidupan mereka melalui kekuatan pemodelan. Poin kedua yaitu Bandura percaya bahwa elastisitas dan fleksibilitas adalah inti dari sifat dasar manusia. Manusia telah mengembangkan mekanisme neurofisiologis untuk melambangkan pengalaman mereka. Sifat mereka ditandai dengan tingkat fleksibilitas yang besar. Orang memiliki kapasitas untuk menyimpan pengalaman masa lalu dan menggunakan informasi ini untuk menggambarkan tindakan pada masa depan.
Lalu, poin ketiga yaitu Bandura percaya bahwa manusia terarah pada tujuannya. Bandura pernah mengatakan bahwa orang-orang menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri, mengantisipasi kemungkinan konsekuensi dari tindakan prospektif, dan memilih membuat tindakan yang mungkin menghasilkan hasil yang diinginkan dan menghindari yang merugikan. Lalu, poin keempat yaitu Bandura percaya bahwa manusia memiliki maksud dan tujuan khusus daripada umum. Daripada dimotivasi oleh satu tujuan utama seperti berjuang untuk keunggulan atau aktualisasi diri, orang dimotivasi oleh banyak tujuan, baik yang jauh maupun yang dekat. Kognisi memberikan orang kemampuan untuk menilai kemungkinan hasil dan menghilangkan perilaku yang tidak memenuhi standar perilaku. Dengan demikian, standar pribadi cenderung memberikan tingkat konsistensi pada perilaku manusia, bahkan ketika tidak ada motivasi utama untuk membimbingnya. Lalu poin kelima yaitu Bandura percaya bahwa orang memiliki kendali penuh atas hidup mereka sendiri. Meskipun orang dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman mereka dengan penguatan, mereka memiliki kekuatan untuk membentuk dua kondisi eksternal ini. Sampai batas tertentu, orang dapat mengelola kondisi lingkungan yang akan membentuk perilaku masa depan dan dapat memilih untuk mengabaikan atau menambah pengalaman sebelumnya. Bandura mendefinisikan kebebasan sebagai jumlah pilihan yang tersedia bagi orang-orang dan hak mereka untuk melaksanakannya. Kebebasan pribadi, kemudian terbatas itu dibatasi oleh kendala fisik seperti hukum, prasangka, peraturan, dan hak-hak orang lain. Lalu yang terakhir yaitu Bandura percaya bahwa manusia harus lebih menekankan faktor sosial dibandingkan biologis. Meskipun manusia dibatasi oleh kekuatan biologis, mereka memiliki plastisitas yang luar biasa. Lingkungan sosial mereka memungkinkan mereka melakukan berbagai perilaku, termasuk menggunakan orang lain sebagai model. Setiap orang hidup di sejumlah jaringan sosial dan dengan demikian dipengaruhi oleh berbagai orang. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai teori Bandura. Terima kasih telah menyimak video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.